Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam kebahagiaan, dan salam keselamatan dari Tuhan yang kita yakini masing-masing. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menyebarkan cinta di bumi Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kewajiban bagi manusia yang berakal sehat dan beretika di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Subhanallah walhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan puisi kontemporer situasionalisme sebagaimana biasanya. Tema puisi kontemporer situasionalisme saat ini ataupun hari ini adalah tetap konsisten seperti biasanya. Malam 1000 puisi menuju kudeta sipil tak berdarah untuk melengsarkan kursi kepresidenan Prabowo Subianto. Baiklah saudara-saudaraku, hari ini kami tetap konsisten dengan mengkritisi presiden yang berkuasa saat ini. Judul puisi kontemporer situasionalisme hari ini adalah Presiden Lintah Lupa Daratan. Kami ulangin, judul puisi kontemporer situasionalisme hari ini adalah Presiden Lintah Lupa Daratan. Astagfirullah, astagfirullah. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebodohan seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih seorang presiden lintah lupa daratan. Ya, presiden lintah lupa daratan akan selalu menghisap sumber daya alam Republik Indonesia yang otomatis akan berdampak kepada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Itulah mengapa dikatakan presiden lintah lupa daratan. Dia lupa bahwasanya tanpa seluruh rakyat Indonesia dia bukan siapa-siapa. Dikatakan Presiden Republik Indonesia karena ada rakyat Republik Indonesia. Tetapi Presiden lintah lupa daratan, dia lupa akan konsep ini. Seakan-akan jika sudah menjadi penguasa ataupun presiden di Republik Indonesia ini, acuh tak acuh terhadap seluruh rakyat Republik Indonesia. Yang ia pedulikan hanya rakyat yang memilihnya. Yang ia pedulikan hanya rakyat yang bergabung di bawah naungan partainya. Inilah yang dikatakan presiden lintah lupa daratan. Kami tidak mengatakan lautan ya, daratan dulu. Karena beliau juga ya jenderal daratan. Ini adalah suatu problematika yang harus disadari seluruh rakyat Republik Indonesia. Itulah mengapa Majelis Oposisi Indonesia tetap komitmen dan konsisten untuk menurunkan paksa beliau di tengah jalan di dalam pemerintahannya saat ini. Kami tidak ikhlas, tidak ridho, tidak rela bila beliau sampai tuntas menyelesaikan jabatannya. Mengapa? Karena beliau yang berkuasa saat ini, seorang presiden saat ini adalah
seorang presiden lintah lupa daratan. Ini menyakitkan seluruh rakyat Republik Indonesia. Kita salah memilih, tapi bukan berarti harus melepas tangan begitu saja. Secepatnya kita turunkan beliau di tengah jalan. Memang beliau tidak layak untuk menjadi seorang Presiden Republik Indonesia. Subhanallah. Ya. Presiden Republik Indonesia itu seharusnya memikirkan seluruh rakyat Indonesia. Bukan rakyat yang memilihnya saja. Inilah mengapa kami selalu mengatakan Presiden lintah lupa daratan ini akan selalu menjadi batu sandungan untuk perkembangan dan kemajuan Republik Indonesia ini. Bahkan bendera merah putih pun sampai terjatuh tadi. Dan alhamdulillah kami menangkapnya. Ini adalah simbol dan sinyal dari alam semesta, meskipun ini katakan angin. Tetapi di dunia ini tidak ada hal yang sia-sia. Di dunia ini tidak ada yang terjadi begitu saja. Semua punya makna. Semuanya punya filosofi. Bendera tiba-tiba jatuh ketika kami berbicara. Artinya, jika si presiden lintah lupa daratan ini tidak diturunkan paksa di tengah jalan secepatnya, Indonesia akan jatuh, Indonesia akan ambruk, Indonesia akan tenggelam di telan zaman. Apakah kita mau kehilangan Republik Indonesia? Oleh karenanya, mari secepatnya kita kumpulkan kekuatan rakyat seluruh Republik Indonesia untuk menurunkan beliau. Jika tidak mau di tengah jalanan, kita turunkan di pinggir jalanan saja. Artinya juga, jangan sampai bertahun-tahun beliau memimpin Republik Indonesia ini. Baru 1 tahun memimpin saja sudah carut marut Republik Indonesia ini. Pengangguran di mana-mana, subhanallah, astagfirullah. Tapi sang presiden yang berkuasa, si lintah lupa daratan itu merasa di Indonesia penganggurannya tidak ada. Ini lucu sekali. Dan pasti akan menyalahkan gubernur-gubernur, bupati-bupati daerah. Itu kan wewenang gubernur, itu kan wewenang bupati-bupati. Saya kan presiden. Jadi itu wilayah masing-masing lah penganggurannya. Jangan dilimpahkan semua kepada saya. Begitu kira-kira jika masalah pengangguran diarahkan kepada beliau. Itulah presiden lintah lupa daratan. Taunya menghisap. Tidak pernah memberi. Dia menghisap. Padahal beliau salah satu orang yang terkaya di Republik Indonesia ini. 99 keturunannya itu tidak akan habis hartanya dimakan oleh 99 keturunannya. Oh, enggak main-main loh. Harta beliau itu tidak akan habis dimakan 99 keturunan. Subhanallah, astagfirullah. Belum lagi cara beliau memilih orang-orang yang sembarangan. Ini menyakitkan seluruh rakyat Republik Indonesia. Jangan sampai merah putih kita ini terkoyak. Iya, terkoyak dan robek. Jangan menunggu itu terjadi. Mari sadari, bangun dari mimpi kita. Kita memiliki presiden lintah lupa daratan, yang banyak pengagum-pengagumnya, yang banyak pembela-pembelanya, di mana-mana bertebaran. Jika sang presiden si lintah lupa daratan ini disinggung, maka seluruh pembela-pembelanya di Republik Indonesia ini bangun pasang badan. Memang itu sudah biasa terjadi. Namanya juga dapat jatah. Apa gunanya jika tidak membela? Begitulah dunia ini. Tetapi kita jangan lupa, presiden itu manusia. Dan ini Republik Indonesia, bukan kerajaan Indonesia. Ingat, kita yang memilih presiden. Jadi kita punya hak mengkritisi, menggulingkan,
menurunkan, menjatuhkan beliau dari kursi kepresidenannya. Jangan buang waktu lagi. Karena waktu akan terus menagih bagi siapa saja. Jika kita dan seluruh rakyat Indonesia katakan begitu, terlalu menikmati penderitaan di Republik Indonesia ini di bawah kekuasaan beliau, maka jangan harap anak cucu kita akan lebih baik dari hidup kita. Berhentilah berhayal, berhentilah berhalusinasi bahwasanya si presiden lintah lupa daratan ini akan mensejahterakan kalian. Berhenti, tidak mungkin. Dia mensejahterakan kroni-kroninya. Dia mensejahterakan orang-orang yang mencoblos dia waktu jadi presiden dulu. Bangun, sadar. Mari. Tidak berdosa. Kita tidak berdosa menurunkan presiden di tengah jalanan, tidak berdosa, Bung. Saudara-saudaraku, kita tidak berdosa dan tidak akan masuk neraka kalau engkau menurunkan si presiden lintah lupa daratan itu di tengah jalan. Kalau tidak mau di tengah jalan, ya di pinggir jalan. Kita sudah setel 4.700 kali. Al-akhir, berbicara presiden lintah lupa daratan ini memang harus konsisten. Itulah mengapa kami selalu mengulang-ulang terus gerakan ini. Kudeta sipil tak berdarah. Kami akan terus menggaungkan ini sampai beliau turun dari singgasana kursi kepresidenan atas izin Tuhan yang Maha Esa, yang melindungi Republik Indonesia dari kehancuran seorang presiden yang tidak memiliki integritas, kapabilitas yang mumpuni. Barakallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk sekelas presiden, silakan sedekah anak yatim 8.000 orang. Untuk saudara-saudaraku, silakan sedekah anak yatim di tempat di mana Anda tinggal seikhlasnya. Insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.